Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Levi semua. Dalam 30 menit ke depan, Podager akan menemani kalian. Untuk kalian yang baru pertama kali mendengarkan Podager ini, aku ucapkan selamat datang di Podager. Aku mau menjelaskan sedikit nih, apa sih Podager itu? Podager disebut juga sebagai podcast teenager, yaitu suatu kegiatan menyebarkan informasi seputar isu kesehatan mental dengan tujuan memperluas wawasan pengetahuan masyarakat terkait isu kesehatan mental. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang dampak negatif body shaming. Sebelum kita mulai, yuk kita kenalan terlebih dahulu Sobat Levi. Perkenalkan, aku Hanifah dari Ambasador Literasi Psikologi Indonesia Batch 23. Nah, jadi Sobat Levi, kita semua tahu bahwa setiap manusia terlahir dengan keunikan pada tubuhnya yang menjadikan berbeda satu sama lain. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa beberapa bentuk tubuh menjadi standar ideal sehingga terjadi body shaming. Nah, Sobat Levi, pada Podager kali ini kita mengundang narasumber yang luar biasa sekali pada malam hari ini, Sobat Levi, yaitu Kak Rachel dari Staf Ambasador Literasi Psikologi Indonesia Batch 23 yang akan berbincang-bincang ringan dengan aku untuk memberikan informasi terkait tema podcast kita yang kedua ini loh. Nah, langsung aja nih Sobat Levi, aku sapa dulu kali ya. Halo Kak Rachel. Halo Kak Anifa, Oke, Kak Rachel apa kabarnya nih pada malam hari ini? baik Kak Anifa sendiri gimana kabarnya? Aduh, Alhamdulillah ya Kak, baik. Aku sendiri juga kabarnya baik banget nih Kak. Oh ya Kak Rachel. Nah, body shaming ini tuh sedang marak-maraknya ya Kak di kalangan remaja ataupun masyarakat Indonesia. Jadi aku mau nih Kak Rachel tuh menjelaskan dulu nih kepada Sobat Levi semua. Menurut Kak Rachel apa sih Kak body shaming itu? Jadi biar Sobat Levi dan masyarakat semua tuh bisa tahu dulu nih Kak. Sebenarnya kalau body shaming sendiri itu definisi dari aksi seseorang tuh mengomentari secara negatif akan tubuh seseorang. Jadi body shaming sendiri tuh paling sering tuh biasanya tentang bentuk atau ukuran tubuh seseorang. Tapi sebenarnya komentar apapun pokoknya tentang tubuh seseorang tuh dapat tetap dikategorikan sebagai body shaming sih. Oke, iya benar sih apa yang disampaikan Kak Rachel. Aku juga sering banget nih dengar dari teman-teman aku gitu ya di kampus ataupun di lingkungan masyarakat. Banyak orang-orang yang masih suka mengomentari tentang tubuh seseorang. Nah Kak Rachel, menurut Kak Rachel ini apa sih yang menjadi faktor penyebabnya gitu? Kenapa seseorang bisa terkena body shaming ini Kak? Sebenarnya ini semua juga nggak lepas dari stereotip masyarakat akan standar-standar kecantikan yang ada sih Kak, kalau menurut aku. Oke, dari masyarakat ya Kak ya? Dari standarisasi masyarakat ya? Iya benar banget Kak. Nah, oke deh. Memang ya, masyarakat itu terkadang menilai suatu hal dengan satu tolak ukur yang padahal kita tuh nggak bisa nih nilai suatu hal tersebut disamaratakan gitu. Karena kan setiap hal itu pasti punya porsinya masing-masing. Nah, tapi tadi kan kita udah mengetahui nih, ada faktor yang menyebabkan body shaming ini. Tapi Kak, di balik itu semua ada nggak sih jenis-jenis dari body shaming itu Kak? Jadi biar Sobat Levi dan masyarakat itu tahu nih, apa aja jenis-jenis dari body shaming itu, Kak? Jenis dari body shaming sendiri tuh pastinya ada banyak banyak banget ya kalau diteliti dan ditelaah atau diperhatikan lebih lanjut. Jenis-jenisnya sendiri bisa karena berat badan ya, yang pastinya ini udah pada tahu dong kan ya. Soalnya yang paling umum dan paling sering terjadi. Misalnya kayak lihat deh dia tuh terlalu atau dia terlalu kurus sih gitu. Tapi bisa juga karena body
years, kayak normal, tapi kayak nggak cocok gitu sama standar kecantikan di masyarakat. Sampai bisa juga dari baju yang dipakai seseorang gitu. Misal nih, ada orang yang dikategorikan badannya tuh berisi gitu sama masyarakat dan dia tuh pakai baju crop top gitu. Nah, misalnya nih ada yang bilang, ih nggak cocok tahu pakai crop top. Nah, itu udah bisa sih dikategorikan nih. Oke, jadi banyak banget contoh-contohnya body shaming ini. Nah, sebenarnya kita harusnya ya sebagai masyarakat yang baik, sebagai lingkungan yang baik nih, kita tuh nggak boleh banyak-banyak uh, apa ya mengomentari hal-hal yang tidak seharusnya kita komentari. Bener gak sih Kak Rachel? Bener banget sih, Kak. Nah, tapi masyarakat itu kebanyakan belum tahu nih. Padahal body shaming ini tuh bisa merusak kesehatan mental seseorang. Nah, tapi Kak, aku juga mau nanya nih, pendapat Kakak gitu. Kira-kira uh, kenapa ya di Indonesia ini salah satunya masih gitu menjadikan standar ideal kepada seseorang. Jadi kayak contohnya nih, standar kecantikan di Indonesia itu seperti putih, tinggi, langsing, dan tidak ada jerawat gitu loh. Menurut Kak Rachel tuh kenapa ya kira-kira masih menjadikan standar tersebut gitu? Aku sendiri sih karena emang di masyarakat Indonesia ya, terutamanya ya, itu memang sudah berkembang gitu ya. Kan yang kayak tuh harus putih, badannya tuh harus sling. Jadi ya kayak tertanam di pola pikir dan sudut pandang masyarakat Indonesia dalam melihat atau mengukur kecantikan seseorang gitu sih, Kak. Oke, udah tertanam dan terpikirkan ya, parah banget nih emang Sobat Lipai. Tapi nih ya Kak, Rachel pernah ada suatu kasus di lingkungannya Kak Rachel gitu yang melakukan tindakan-tindakan body shaming ini gitu? Enggak Kak? Kebetulan pernah sih, dan kebetulan emang aku sendiri gitu yang merasakannya. Jadi waktu itu kan era COVID-19 kan ya Kak. Jadi itu kan kita pasti cuma di rumah aja, terus nggak terlalu beraktivitas di luar rumah. Jadi kegiatannya cuma tidur gitu doang ya. Berat badan aku sempet naik, terus akhirnya ya agak sedih sebenarnya. Cuman aku sempet di body shaming sama kayak orang-orang terdekatku, kayak dari keluarga, terus dari tetangga juga. Waktu itu sempet juga di body shaming waktu post foto waktu zaman coronavirus itu kan. Sama teman tuh langsung dibilang kayak, ih kok gendut sih? Kayak gitu sih Kak. Waduh, banyak banget ya. Kak Rachel ini merasakan gitu. Nah, tapi ya Kak, pada saat Kak Rachel ini mengalami body shaming tersebut, yang dirasain sama Kak Rachel tuh apa sih? Perasaannya gimana gitu? Ya yang pastinya aku jadi overthinking banget sih. Dan aku jadi kayak agak nggak pede gitu mau ngepost foto atau ngepost diriku sendiri mau tampil ke publik tuh kayak agak takut gitu. Takut kalau misalkan dijudge sama orang atau di body shaming lagi gitu sih. Oke, jadi takut ya Kak. Bener banget nih. Emang sebenarnya tuh body shaming merusak gitu ya, merusak kesehatan mental. Tapi dengan adanya body shaming itu bisa membuat diri kita menjadi termotivasi nggak sih Kak Rachel? Kalau termotivasinya sih, iya sih. Untuk ya sebenarnya emang sih kalau misalkan over atau bisa dibilang obesitas itu kan pastinya juga emang nggak baik untuk kesehatan tubuh kita sendiri. Cuman emang kalau misalkan di body shaming dampaknya kalau misalkan orangnya tipe orang yang terlalu overthinking kayaknya agak bahaya ya Kak daripada memotivasi itu kayaknya eh, takutnya malah orangnya misalkan diet ekstrim yang akhirnya takutnya nanti malah orangnya
kondisi kesehatannya itu jadi menurun, bisa sampai ke kematian gitu sih Kak sebenarnya. Iya, bener banget ya. Sebelumnya juga terkait dengan media, bagaimana kita bisa menyikapi hal-hal tersebut yang nantinya tuh apakah itu bisa membangun bagi diri kita ataukah akan dijadikan sebagai masalah kesehatan mental ya bagi kita. Tapi kalau Kak Rachel sendiri pada saat merasakan hal tersebut tuh dijadikan sebagai motivasi nggak Kak? Sebenarnya aku tuh nggak terlalu mikirin sih karena ya seiring berjalannya waktu setelah selesai COVID kan aku juga semakin banyak aktivitas akhirnya lama-lama sendiri gitu sih Kak. Karena emang kebetulan aku bukan tipe orang yang kayak terlalu overthinking atau terlalu apa ya mikirin omongan orang banget gitu sih. Oke, okay. Nah kalau udah kejadiannya kayak gini, ya Kak, ada nggak Kak kesan dan pesan yang mau disampaikan kepada dan juga sobat Lipai semua untuk apa ya, untuk bisa menghadapi body shaming ini gitu loh, berdasarkan pengalaman yang Kak Rachel alami aja gitu loh. Sebenarnya kalau misalkan pesannya tuh ya, kayaknya aku bakal kasih pesan buat yang pernah mengalami bullying aja sih. Karena kalau misalkan pesan buat yang melakukan tindak body shaming itu agak susah karena itu udah kayak tertanam gitu di pola pikirnya. Jadi agak susah gitu merubah mindset orangnya. Kalau misalkan kena body shaming itu nggak terlalu dipikir ya. Bisa sih dijadikan motivasi untuk berubah. Tapi jangan sampai over. Kalau misalkan mau diet, ya diet yang normal aja, jangan yang sampai ekstrim banget gitu. Misalkan sehari cuman makan 2 pisang doang, atau misalkan cuman minum 1 botol doang, kayak gitu. Oke, keren banget ya. Keren banget ya. Kak Rachel tuh udah bisa melewati masa-masa itu. Tapi nih ya, ngomongin tentang pengalaman di Sherry. Dulu aku ada pengalaman kayak gitu. Jadi dulu aku sempat memiliki tubuh yang besar banget. Aku juga itu banget. Nah, aku kena body shaming nih Kak Rachel. Sampai bilang ini apaan sih kok dia suka sama gue gitu kan, gak banget ya, itu sangat menyakiti hati aku gitu. Tapi kalau aku sih Kak Rachel, aku tuh nggak menjadikan itu sebagai apa ya, sebagai tempat aku untuk menjadi down gitu, tapi itu dijadikan sama aku sebagai motivasi dan semangat untuk merubah diri aku menjadi lebih baik. Nah makanya nih aku tuh apa ya, aku seneng banget sih ada di posisi itu. Aku senang juga pernah ngerasain kena body shaming sama lingkungan sekitar. Kenapa senengnya? Karena aku merasa, jadi aku sadar diri gitu loh. Oh, diriku tuh sebenarnya harus diperbaiki lagi agar menjadi lebih baik. Jadi tuh aku punya bahan evaluasi untuk diri aku sendiri yang nantinya tuh bisa merubah gitu, merubah diri aku jadi lebih bisa merawat diri dan menjaga pola makan aku juga agar tidak berlebihan. Nah, sampai akhirnya aku bisa terhindar nih dari, bisa terlepas gitu ya dari masa-masa tersebut. Dan aku bersyukur banget aku bisa melewati semuanya tanpa aku memikirkan bahwa apa ya, itu menjadi menjadi tempat untuk aku merasakan mentalnya down gitu, enggak. Nah, makanya aku senang banget aku bisa terlepas dari itu. Nah, kalau menurut Kak Rachel nih, kalau misalkan Kak Rachel melihat lingkungan sekitar Kak Rachel ya, atau salah satu teman Kak Rachel nih mengalami body shaming tersebut, Kak Rachel tuh bakal bertindak kayak gimana ya Kak? Pertanyaan yang bagus sih Kak. Iya ya, boleh deh. Sharing-sharing aja kita di sini. Sebenarnya kalau aku sih
lebih ke kasih support aja sih, karena kadang tuh masyarakat tuh ada tuh yang kayak sebenarnya orangnya tuh nggak terlalu gendut tapi nggak terlalu kurus, tapi tuh dikatain terlalu gendut gitu lah. Kayak sekarang kan beauty standarnya tuh kayak agak toksik gitu kan Kak. Jadi ya aku cuma bisa kasih semangat kalau misalkan sebenarnya setiap orang tuh pasti punya arti dari apa ya, kecantikannya sendiri gitu. Ada yang menurut orang misalkan badan segini, misalkan berat badan 50 itu udah kurus banget. Ada yang mikir juga berat badan 5 udah gitu loh. Jadi lebih ke gak usah dengerin perkataan orang lain aja sih. Iya, bener banget. Jadi emang kita aku bilang tadi di awal ya, kita tuh punya proporsinya masing-masing kan Kak Rachel. Bener banget Kak. Masyarakat Indonesia tuh masih banyak gitu yang yang menyepelekan tentang body shaming ini gitu ya Kak Rachel. Bener banget Kak. Oh ya, Kak Hanifah aku mau tanya dong. Ya, boleh? Kak Hanifah tadi kan udah cerita tuh, Kak Hanifah tuh pernah gitu, rasanya di body shaming gitu kan sebelumnya. Tapi Kak Hanifah tuh bisa lewatinya tuh dengan sangat bagus ya kalau menurutku. Kak Hanifah tuh malah bikin tuh jadi motivasi gitu, nggak yang malah terpuruk. Tapi Kak Hanifah tuh merasakan ada dampak negatifnya nggak sih waktu dapat body shaming itu? Ya, yaitu menurunkan kepercayaan diri aku karena aku jadikan itu sebuah motivasi. Gak banyak negatif yang masuk ke dalam diri aku. Jadi meskipun aku kena body shaming, aku tetap berusaha nih ambil berjalan sambil memper juga. Soalnya apa tujuannya itu hanya memberikan bukti bahwa aku tuh gak sejelek gitu loh gitu. Dan aku juga pengen memberikan bukti bahwa omongan kamu itu tidak bisa mempengaruhi hidupku. Jadi nih buat Sobat Levi semua, kalau ada kata-kata negatif yang menghampiri diri kamu gitu ya, gitu Sobat Levi semua, jangan deh langsung dimasukin ke hati. Mendingan kita fokus aja sama memperbaiki diri kita sendiri gitu. Jadi emang dampak negatif yang masuk ke diri aku tuh cuma menurunkan rasa percaya dirinya gitu. Rasa percaya diri ketika aku ingin tampil di depan itu menjadi salah satunya. Cuman balik lagi, aku memperbaiki kualitas otak gitu. Jadi buat Sobat Levi semua, cantik itu nggak bisa dilihat dari penampilan aja, bukan dari wajah aja, tapi kita perlu mengupgrade juga nih isi otak kita, Sobat Levi. Kayak gitu Kak Rachel, kalau pengalaman aku. Keren banget sih Kak Hanifah. Oh ya Kak, aku tuh kan pernah baca ya di Google. Sebelumnya tuh sebenarnya standar kecantikan zaman dulu tuh malah orang-orang yang bisa dibilang kalau kata zaman sekarang sih badannya tuh berisi atau gendut. Itu malah keren gitu karena zaman dulu dianggap orang yang badannya berisi itu berarti orang-orang yang kaya atau orang-orang yang punya akses untuk membeli makanan yang cukup gitu loh. Tapi kalau sekarang itu kan malah orang-orang yang gendut itu cenderung dikatakan atau dilihat sebagai orang yang pemalas atau mungkin malah orang miskin gitu. Nah, kalau Kak menurut Kak Hanifah sendiri itu gimana sih orang yang gendut gitu? Apakah itu hal yang normal atau mungkin hal yang wah karena termasuk orang yang bisa gitu, mampu membeli makanan. Oke, aku mau menjawab nih pertanyaan dari Kak Rachel ya. Jadi kalau menurut aku, orang yang gemuk itu sebenarnya nggak ada masalah nih. Emang masyarakat aja yang memiliki persepsi bahwa orang yang tubuhnya perfect, tubuhnya cantik kayak gitu adalah suatu ukuran gitu ya, ukuran pasti. Kalau menurut aku sendiri itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kita mau mengingatkan dia, kalau dia emang udah over banget ya, kita bisa memberitahunya aja secara komunikasi yang baik gitu loh kepada orang itu. Kayak misalkan kita punya teman, teman kita itu dirasa udah over banget nih berat badannya. Nah, kalau kita mau mengkritisi tentang berat badan yang teman kita punya, kita bisa memberitahukannya dengan baik. Contohnya dengan um, kamu bisa nih buat rajin-rajin olahraga bareng nih sama aku gitu. Menurut aku
kan setiap orang tuh pasti punya cara pandang atau perspektif yang berbeda ya Kak, dari menilai sesuatu hal itu. Kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya itu bukan hal yang cukup bermasalah ya. Cuman mungkin emang kalau misalkan dilihat dari sisi kesehatannya, kalau misalkan udah over tuh memang bukan hal yang baik gitu kan. Karena bisa bikin timbul macam-macam penyakit gitu loh. Bener banget. Kalau kita melihat dari sisi kesehatannya, memang itu tidak baik ya. Nah, maka dari itu, tadi seperti yang udah aku bilang juga ya Kak Rachel ya, kita tuh sebenarnya harus sama-sama saling menghargai aja sih. Cara penyampaian kita aja kita ubah, bener gak sih Kak Rachel? Bener banget sih Kak, aku setuju banget. Iya, jadi emang cara komunikasi kita aja. Kalau kita body shaming itu kan kita secara terang-terangan ya melekkan tubuhnya teman kita gitu, tubuhnya seseorang. Tapi kalau misalkan kita mengkomunikasinya dengan baik, itu beda lagi pasti yang ditangkap dengan lawan kita gitu. Nah, Kak Rachel, tadi kan kita juga udah banyak ya sharing-sharing tentang kejadian-kejadian body shaming yang dialami oleh Kak Rachel, yang dialami sama aku juga. Terus kalau lingkungan kita mengalami gitu. Tapi secara umumnya gitu loh Kak, secara umumnya ada nggak sih dampak negatif yang biasa dirasakan oleh orang-orang yang terkena body shaming itu seperti apa? Mungkin sama Kak Rachel nih bisa dikasih tahu ke Sobat Levi semua, kayak gitu Kak. Sebenarnya dampak negatif dari body shaming itu banyak banget ya. Tapi emang orang-orang tuh masih suka menganggap ini tuh hal yang sepele, nganggap enteng gitu. Padahal sebenarnya hal ini tuh bisa bikin orang tuh jadi misal insecure, terus akhirnya timbul rasa overthinking gitu, yang kemudian akhirnya stres, terus timbullah eating disorder hingga depresi yang dapat berujung dengan kematian. Bahkan sebenarnya hanya dari body shaming ini sendiri tuh, dari body shaming ini sendiri tuh juga bisa gitu kasih dampak ke kesehatan tubuh seseorang gitu. Nggak cuma dari sisi psikisnya aja. Misalkan nih, orangnya kena body shaming, dia tuh bakalan kena eating disorder, misalkan kena bulimia nervosa. Yang itu tuh artinya gangguan makan yang serius ditandai dengan makan berlebihan. Misalkan orang tuh kena body shaming kayak, kamu kurus banget sih, kamu mending makan lebih banyak deh. Akhirnya nanti bisa aja tuh kena bulimia nervosa itu tadi. Gitu sih, Kak. Banyak banget ya dampak negatifnya nih. Makanya Sobat Levi dan masyarakat Indonesia perlu mengetahui nih dampak negatif dari body shaming. Nah, selanjutnya nih Kak, solusi apa sih supaya aktivitas body shaming ini nggak terus meningkat di Indonesia, terkhususnya itu untuk anak-anak remaja? Gimana nih? Ada nggak sih Kak solusinya gitu? Sebenarnya agak sulit ya Kak, kalau kita mau merubah agar orang-orangnya yang melakukan body shaming tuh nggak melakukan body shaming lagi. Karena emang sebelumnya tuh udah ada standar kecantikan yang udah berkembang dari lama banget. Jadi tuh udah sangat melekat gitu sama pola pikir dan cara pandang masyarakatnya sendiri gitu. Tapi kita masih bisa melakukan upaya dengan cara menyebarkan edukasi mengenai seberapa bahayanya sih dampak dari body shaming ini untuk seseorang, atau seberapa jauh sih dampak dari body shaming ini, gitu sih Kak menurut aku. Bener banget sih. Oke deh Kak Rachel, makasih banyak ya udah mau bincang-bincang nih sama aku tentang body shaming ini. Iya, sama-sama Kak Anifa. Nah, Kak Rachel, ada pesan gak nih yang mau disampaikan buat Sobat Levi dan masyarakat Indonesia semua terkait dampak negatif body shaming ini? Pertama aku mau kasih pesan buat yang mungkin kena body shaming, yang pernah mengalami body shaming atau mungkin sedang mengalami body shaming gitu ya. Aku sendiri juga pernah di posisi itu dan itu benar-benar gak enak banget karena itu benar-benar bikin aku nggak pede sama sekali. Padahal aku bukan tipe orang yang kayak gampang nggak pede gitu sebelumnya. Tapi itu bener-bener bisa memberikan dampak yang bener-bener kayak drastis banget ke diri aku sendiri. Dan itu juga sebenarnya agak mempengaruhi di pola makan aku waktu itu. Karena aku makan tuh jadi kayak cuman sekali sehari kayak gitu sih. Dan itu bener-bener nggak sehat banget. Tapi waktu itu aku memang belum sadar gitu loh, kalau ternyata itu tuh yang aku rasakan adalah dampak dari body shaming. Nah, buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami
body shaming, tetap semangat, dan jangan sampai body shaming itu bisa mengganggu kesehatan, baik itu secara mental maupun kesehatan tubuh kalian. Karena ya bagaimanapun yang paling penting adalah kesehatan kita gitu, kesehatan baik itu kesehatan mental maupun kesehatan tubuh kita. Ya nggak apa-apa kalau misalkan mau diet gitu, cuman jangan sampai diet yang ekstrim gitu sih. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih suka body shaming gitu ya, kayak yang teman-teman yang lain gitu sih. Kalian sadar nggak sih kalau sebenarnya apa yang kalian lakukan tuh punya dampak yang sangat besar gitu loh ke orang lain. Dan dampaknya itu tuh sangat merugikan gitu loh. Jadi yuk bisa yuk mulai dari sekarang yang suka body shaming atau ngejudge orang dari mungkin tubuhnya atau mungkin bentuk tubuhnya atau berat badannya, stop dari sekarang karena itu benar-benar merugikan orang lain. Oke, banyak banget ya pesannya nih Sobat Levi dari Kak Rachel. Jadi, yang aku simpulin nih dari Kak Rachel itu, bahwa teman-teman semua tuh perlu menjaga pola makannya. Kemudian yang kedua, kita tidak perlu nih memperhatikan ucapan-ucapan orang yang memberikan dampak negatif kepada diri Sobat Levi semua. Nah, tentunya dalam mencegah body shaming ini, kita harus nih membatasi pembicaraan dengan orang-orang yang selalu membahas tentang fisik dan juga penampilan. Terus Sobat Levi juga perlu selalu menjaga kesehatan, baik kesehatan pola makan, kesehatan pola hidup, kesehatan mental dan emosionalnya juga. Dan berhentilah nih Sobat Levi semua membandingkan diri sendiri dengan orang lain karena semuanya itu memiliki proporsinya masing-masing. Benar Kak Rachel? Ya Kak, bener banget. Oke deh, terima kasih banyak ya kepada Kak Rachel yang udah mau bincang-bincang bareng aku malam hari ini. Oke Sobat Levi, itulah obrolan seru kita bersama dengan narasumber kita yaitu Kak Rachel terkait dampak negatif body shaming. Jadi dari obrolan kita hari ini ada banyak banget nih hal-hal yang bisa kita pelajari Sobat Levi. Mulai dari penyebab terjadinya body shaming, jenis-jenis body shaming, dan cara mengatasinya ketika kita mengalami body shaming. Dan serta poin-poin menarik lainnya Sobat Levi. Oh iya, Sobat Levi semua jangan lupa untuk memfollow akun media sosial dari Literasi Psikologi Indonesia dengan akun Instagram @literasipsikologi.id, akun YouTube Literasi Psikologi Indonesia. Aku rasa cukup bincang-bincang kita pada malam hari ini bersama dengan narasumber kita Kak Rachel dari Ambasador Literasi Psikologi Indonesia Batch 23. Aku selaku moderator pada malam hari ini pamit undur diri ya Sobat Levi. Sampai jumpa nanti. See you.